sama-sama uang, tapi bagi orang yang beriman uang bisa manfaat. Bagi orang yang tidak beriman, uang bisa jadi sumber dosa. Gimana? Jadi kalau fisik sama Ji. Kalau mereka bahagia, kita juga bisa bahagia. Mereka sakit, kita bisa sakit. Mereka susah, kita bisa susah secara fisik. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Apa yang membuat kita berbeda? Yang membuat kita berbeda pengharapan kepada Allah. Orang beriman selalu berharap, bergantung, bersandar pada Allah. Orang yang tidak beriman tidak terhubung dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, segenap orang tuaku, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pendidik, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pengurus masjid dan segenap remaja masjid, para guru, para alim ulama, wabil khusus guruku Korda KPK Kabupaten Bulukumba Ustadz Andi Armayadi, hadir juga wakordanya Ustadz Arafik, penyanyi ini, beserta seluruh pengurus dan anggota KPK Kabupaten Bulukumba. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang tidak sempat disapa dan disebutkan namanya satu persatu, mohon maaf. Saya doakan dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa sepanjang waktu dalam ridho, cinta, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kajian kita malam hari ini diawali dengan sholawat syifa atau sholawat tibbil qulub. Mudah-mudahan dengan sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa yang kita dendangkan menjadi asbab Allah angkat penyakit-penyakit yang ada pada kita. Kita selalu sehat, afiat, dan insya Allah yang paling penting jangan lupa bahagia. Biar sehat kalau tidak bahagia. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hal yang teramat mahal dikejar oleh manusia adalah ketenangan. Semua orang mau tenang, semua orang mau bahagia, tapi ternyata tidak semua orang yang berusaha untuk mendapatkan ketenangan itu pasti Allah kasih. Tidak semua orang yang berusaha untuk berbahagia Allah hadirkan bahagia. Ada orang yang berusaha mengejar, berusaha memperoleh kebahagiaan, semakin dikejar kebahagiaan semakin jauh. Yang dia dapatkan adalah kegelisahan, yang dia dapatkan adalah kekecewaan.
Ada orang yang mengejar kemuliaan. Dia lakukan segala hal supaya dia dapatkan kemuliaan. Tapi ternyata cara demi cara dicoba, trik demi trik dijalani. Semakin dia kejar kemuliaan, yang menghampirinya adalah kehinaan. Karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tidak mau tenang. Orang menganggap bahwa dengan mengejar dunia, pangkat, jabatan, materi, apalagi Ustaz, followers, viewers, subbreaker, orang akan tenang. Nyatanya tidak. Banyak orang kaya hidupnya gelisah. Itu boyband Korea, idolanya anak-anak muda ini. Coba baca, banyak diantara pemuda-pemuda girl band Korea itu kita baca, diantara mereka banyak yang depresi dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal apa yang mereka tidak punya? Uang ada, nama besar ada, popularitas ada, pengikut banyak, digemari di mana-mana. Bahkan banyak itu cewek-cewek tidak dikenal Lee Min Ho, tapi Lee Min Ho dia pakai sebagai wallpapernya. Bukan keluarganya. Tidak pernah tuh dikirimi pulsa. Tidak pernah juga dikirimi kuota. Karena ngefans. Seandainya ketenangan itu ada pada dunia, maka orang yang paling banyak memiliki dunia hari ini adalah orang yang paling tenang. Orang mau jadi pejabat, karena dia bilang kalau jadi pejabat tenang hidup. Ternyata banyak orang semakin tinggi jabatannya semakin pusing. Makanya selalu bicara makan ini. Kita ini KPK, tapi itu KPK kita kan KPK yang damai, KPK yang sejuk. Kan ada tahu itu KPK, mapa tahu-tahu. Napa nih kalinga? Masalah ini tahu. Makanya selalu kami bilang, pejabat jarang bisa rukun-rukun dengan KPK. Kecuali KPK ini. Selalu kolaborasi dengan pejabat. Kayak itu pejabat 3 ditakuti. Pertama KPK, kedua BPK, dan yang ketiga PKK. Nah, banyak orang tambah tinggi jabatannya tambah pusing. Bahkan baru-baru ada bupati menyatakan, kalau saya tahu gajinya bupati sedikit, saya tidak akan jadi bupati. Ternyata dia tidak dapatkan ketenangan. Gelisah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, ribuan ayat-ayat Al-Quran, tidak satu pun ayat Al-Quran Allah menyampaikan bahwa Allah menjanjikan ketenangan pada dunia. Tidak ada. Cari ayatnya. Ada tidak dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa dunia menjanjikan ketenangan? Tidak ada. Ada ayatnya Allah menyebutkan bahwa dunia menjanjikan kesenangan. Senang. Siapa orang tidak senang dapat dunia? Makanya founder kami Ustaz Raden selalu bilang, jangan selalu bilang uang tidak penting. Penting. Penting tidak uang ibu? Ibu, penting uang? Penting. Karena dengan uang kita bisa senang, tapi belum tentu kita bisa membeli ketenangan. Orang yang ada uangnya bisa saja senang. Dia bisa bersenang-senang, dia bisa happy-happy. Pagi-pagi sarapan di Palembarae, siang makan di Singapura, sore ada bilang di Palembarae. Luar biasa. Senang. Orang senang kalau dapat uang. Tidak ada orang tidak senang kalau dapat uang. Kau tidak percaya, tanya itu ibu-ibu. Kalau dia cuci celananya suaminya, ada tak cepi uang merah, senangnya luar biasa. Makanya Pak, kalau mau kesenang istri, tak Pak, kasih banyak-banyak tak cepi uang merah kalau mau dicuci celana tak. Senang itu istri tak. Senang kita dapat uang, senang dapat pekerjaan, senang kita naik jabatan, punya pangkat, punya usaha, kita berhasil, senang. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, orang yang senang belum tentu hatinya tenang. Makanya banyak orang bersenang-senang tapi hatinya gelisah. Jangan sampai ada yang lihat ki, jangan sampai ada yang tahu ki, jangan sampai ada yang mata-matai ki. Sementara bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang.
Kenapa? Karena sumber ketenangan Bapak Ibu hanya satu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi ada. Jadi syaratnya untuk mendapatkan ketenangan iman, perbaiki iman tak? Perbaiki iman tak? Kalau mantap iman, tenang orang. Makanya ada orang hidupnya sederhana, jabatan tidak tinggi-tinggi amat, ya. Sekolahnya juga tidak tinggi, gelarnya tidak banyak, tapi hidupnya tenang karena dia punya iman. Iman ini modal. Makanya luar biasa ini. Saya kalau datang satu tempat, pertama saya paling gembira kalau banyak anak-anak. Dua, saya gembira kalau banyak anak muda. Itu biasa saya bilang, itu pemuda Ashabul Kahfi, bro. Mereka lari menyelamatkan diri karena mempertahankan iman supaya bisa kajian. Anak muda sekarang lari karena diajak kajian. Oh, gimana? Pergi dulu. Kenapa? Pengajian di rumah. Kalau Ashabul Kahfi lari menyelamatkan diri karena supaya mempertahankan iman, anak-anak muda sekarang disuruh menyelamatkan iman malah lari. Makanya kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman, maka Allah tambahkan hidayah kepadanya. Bro, dulu orang kalau sekolah di pesantren, orang tanya, di mana sekolah anak tak? Di pesantren. Baik, saya patuha, padahal macam. Dulu tuh begitu. Kenapa dikasih sekolah di pesantren padahal pintarnya? Dulu dianggap tidak ada masa depannya orang kalau di pesantren. Oh, jadi apa? Paling jadi pak baca-baca. Tapi sekarang orang bilang, "Woi, masuk ke di pesantren. Kalau kau jadi alumni pesantren, banyak hafalanmu, bisa kau dapat beasiswa. Kalau kau jadi alumni pesantren, ada hafalanmu, bisa kau gratis masuk polisi. Gampang kau masuk tentara, gampang kau dapat uang." Makanya banyak orang tua dia motivasi anaknya sekolah di pesantren supaya kalau keluar dari pesantren bisa jadi ustadz dan bisa dapat uang dari ceramah. Dalam buku. Banyak motivasinya begitu. Sekolah kau di pesantren, satu kali ceramah minimal 300.000. Jadi kalau 5 kali ke satu hari, motivasinya bukan lagi kemanfaatan, bukan lagi iman. Motivasinya adalah uang. Makanya selalu saya bilang begini, banyak orang menyia-nyiakan kesempatan terbaik untuk merayu Tuhan supaya Tuhan hadirkan padanya kebaikan. Habis waktunya hanya dipakai minta dunia. Orang bangun tahajud tengah malam, habis waktunya. Satu kali pun tidak pernah dia bilang, "Ya Allah berikan ketenangan, Ya Allah berikan hidayah, Ya Allah berikan berkah, Ya Allah selamatkan di akhirat." Apa yang dia minta? Ya Allah kasih uang, Ya Allah kasih uang, Ya Allah kaya, Ya Allah kaya, sukses usaha. Itu dia minta. Sampai habis waktunya tahajud hanya minta dunia. Ada tanya orang sholat duha semata-mata karena mengharapkan kaya. Saya tanya Pak Haji, kok gak caranya rona tahu lesugi? Nah bilang, Pak Haji, tidak ada tonjia malam khususku. Cuma alhamdulillah selama rajin kan sholat duha terbuka pintu rezekiku. Nah bilang, itu rahasianya Pak Haji. Insya Allah moga juga rajin sholat duha supaya kaya. Akhirnya dia sholat duha 2 tahun dia sholat duha tidak kaya-kaya, dia tinggalkan sholat duhanya. Tidak cocok asal ini pakai-pakai. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, iman itu modal. Kalau ada iman, modal itu modal. Dialah modal ketenangan. Maka hati yang selalu tersambung dengan Allah, itulah sumber ketenangan. Makanya itu diajarkan Ki. Jangan Ki bilang biar mak miskin, yang penting beriman. Bilang, ya Allah, tidak apa-apa kaya, yang penting saya tetap beriman. Tidak apa-apa banyak, yang penting berkah. Jangan Ki bilang biar bisa dikit, yang penting berkah. Tidak apa-apa banyak, yang penting berkah. Allah sumber kebaikan.
ketenangan, kebahagiaan, kedamaian datang dari Allah. Tidak ada yang bisa hadirkan ketenangan kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah yang kita ucapkan itu membutuhkan penghayatan. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa kasih kita ketenangan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa kasih kita solusi kecuali Allah. Kita miskin, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa buka pintu rezeki kecuali Allah. Maka kita bekerja itu Bapak Ibu ikhtiar, sunnatullah. Tapi kan bukan jaminan bahwa kalau kita bekerja pasti kaya. Ada orang kerja dari pagi ke pagi dia bekerja, tapi hasilnya nihil. Kan ada orang begitu. Dia tinggalkan rumahnya, anaknya masih tidur. Pulang ke rumahnya, tidur lagi anaknya. Masih gelap rumahnya, dia tinggalkan mie. Pulang ke rumahnya, gelap lagi. Tidak juga kaya. Tapi kan ada orang tidak bekerja tapi kaya. Tidak bekerja tapi kaya. Orang yang kerja karena dia bos. Jadi begini, itu orang yang meyakini bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, dia tidak akan pernah takut kehilangan sesuatu. Tapi orang yang tidak yakin bahwa Allah bukan sumber segala sesuatu, maka dia akan rela kehilangan Allah, yang penting terselamatkan sesuatu yang dianggap berharga. Makanya banyak orang begitu. Mau sekali gak sholat, tapi ku jaga warungku. Ku tahu gini salah, tapi bosku yang bilang. Kan banyak orang bilang begitu. Salah mini ya, tapi mau mini apa? Bos punya, mau. Jadi kita ikut. Kalau kita punya Allah, maka segalanya akan. Itu pengertian la ilaha illallah. Allah yang kita andalkan. Makanya orang beriman sumber dia tenang karena ketersambungan hatinya dengan Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi, kalau mau kita bahagia, paling tidak ini yang pertama, kalau kita mau bahagia, pertama iman tadi modal bahagia. Jaga itu iman. Karena iman itu layaknya nikmat-nikmat yang lain. Kalau tidak dijaga, iman itu bisa turun, bahkan iman bisa hilang. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, berkurang, naik, turun, fluktuatif iman. Itu imannya orang soleh. Artinya, itu orang soleh, seturun-turunnya imannya masih beriman. Kalau kita iman tak, bukan naik turun, keluar masuk. Ya. Kalau naik turun, seturun-turunnya masih ada. Tapi kita kadang-kadang tidak mentonton naik turun, keluar masuk. Kalau tak kalah beriman, Masya Allah. Tapi kalau tak kalah keluar, ini yang bahaya. Maka harus dijaga. Iman itu naik turun. Makanya dijaga itu iman. Kenapa? Karena iman ini, saya ulangi, iman ini modal. Ini para jamaah, Allah berfirman dalam Quran, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu sakit, mereka juga sakit sama seperti kamu sakit. Artinya begini, secara fisik orang boleh sama. Orang beriman tidak beriman secara fisik sama. Ya. Sesar Mayadi YouTuber, artis YouTuber, sama-sama YouTuber. Bedanya dia banyak subscribernya. Tapi kan manfaatnya beda. Kalau Sesar Mayadi jelas nih manfaatnya untuk dakwah, untuk kemajuan dakwah, untuk syiar dakwah. Nilainya ada di mana? Nilainya ada di iman. Uang sama-sama uang. Tapi pada orang yang beriman, uang bisa manfaat. Bagi orang yang tidak beriman, uang bisa jadi sumber dosa. Iman. Jadi kalau fisik sama Ji. Kalau mereka bahagia, kita juga bisa bahagia. Mereka sakit, kita bisa sakit. Mereka susah, kita bisa susah. Secara fisik. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Apa yang membuat kita berbeda? Yang membuat kita berbeda pengharapan kepada Allah. Orang beriman selalu berharap, bergantung, bersandar pada Allah.
Orang yang tidak beriman tidak terhubung dengan Allah. Maka yang membedakan kita adalah iman. Maka kalau punya uang, bukan uang sumber tenangnya, iman. Makanya kalau ada orang punya uang kemudian dia beriman, dua dia dapat. Dia dapatkan senangnya, dia dapatkan tenangnya. Makanya Malik bin Dinar bilang, uang itu kenapa disebut dinar? Kan banyak namanya uang. Kadang disebut nukut, kadang disebut fulus. Bahkan ada itu pepatahnya. Ada fulus, semua mulus. Tapi kalau tidak ada fulus, mampus. Nah, uang. Makanya ada orang bilang UUD, ujung-ujungnya duit. Makanya ini susah kalau bicara uang. Semua bisa terjerumus. Ustadz juga bisa terjerumus. Ada cara Ustadz? Tidak ada ini caranya. Pasti disebut di mana? Kebetulan ada caranya sebentar malam. Padahal tidak ada. Karena sudah dipikir-pikir. Tidak situ tuh gini pembeli bensin ada dengan anunya sebentar ini. Uang. Fulus. Banyak juga macamnya. Ada rial, ada dirham, salah satunya dinar. Malik bin Dinar bilang, kenapa itu uang disebut dinar? Dinar kata beliau itu dua kata. Pertama din, yang kedua nar. Artinya uang bisa jadi alat untuk membangun agama. Uang bisa jadi alat untuk sampai ke neraka. Dinar. Makanya selalu kami bilang begini, kalau orang-orang yang punya uang peduli sama agama, berkembang ini agama. Berkembang ini agama. Contoh paling sederhana. Sekarang kan, mohon maaf, pemerintah banyak mencanangkan bagaimana anak-anak kita itu buta aksara Al-Quran bisa dihapuskan. Sebenarnya sederhana. Sekarang saya tanya begini, Ibu, Pak, saudara-saudaraku, pernahkah terbetik di hati kita bahwa menjadi guru mengaji itu keren? Tidak ada masa depan. Jadi guru mengaji. Nata 5.000 yang bayar santri nata 1 tahun menunggak. Itulah kalau ditagi batu itu si pagia. Coba orang mengeluh, apa dia bilang? Deh. Bagaimana caranya anak tak bisa pintar? Guru mengajinya saja tidak becus caranya mengaji. Persoalannya dia mau mengajar. Kenapa? Karena orang kaya tidak bisa menunjang guru mengaji dengan uang yang mereka punya. Saya selalu bilang begini, kalau itu orang punya uang atau pemerintah berani menganggarkan bahwa guru mengaji digaji dengan upah UMP. Berapa UMP-nya Makassar sekarang? 3,2? 24? Coba. 2 juta lebih. Ada di Bulukumba guru mengaji 1 bulan digaji 2 juta lebih. 250.000. 2.400.000 atau 2.500.000. Tidak ada. Coba kalau pemerintah mencanangkan semua guru mengaji akan digaji dengan gaji UMP 2.500.000 1 bulan. Lomba-lomba jadi guru mengaji. Terus orang bilang, bagaimana caranya? Bikin aturannya. Seleksi siapa yang bisa jadi guru mengaji. Misalnya, pemerintah menggaji guru mengaji 3 juta 1 bulan. Diatur regulasinya. Dibuat caranya. Bagaimana caranya? Kita kan tidak sekedar mau menggaji. Tapi kita lewat uang yang kita gajikan kepada guru mengaji, ada kualitas hidup yang bisa terukur. Makanya, misalnya, pemerintah gaji 1 orang guru mengaji 3 juta dalam 1 bulan. Pemerintah bikin standarnya. Guru mengaji harus berkualitas. Minimal memenuhi 3 syarat. Pertama, harus khatam hafalannya 30 juz dengan tajwid yang benar. Atau paling tidak minimal 20 juz dengan tajwid yang benar. Hafal minimal 1000 hadis. Lancar berbahasa Arab. Kan luar biasa tuh. Dia bilang guru mengaji, tidak ada itu lulus. Susah sama gue tuh kalau mau digaji bagus tidak berkualitas kok. Mau jadi gaji bagus tapi tidak berkualitas, susah memang. Bangun kualitasmu. Begini, hidup ini adalah perkara kepantasan. Kalau tidak pantas, misal Ustaz Sarmaya digambar kita jana pakai begini. Kenapa? Karena pantas.
Itu namanya kepantasan. Jadi ada Nabi bilang orang Bugis dipasitin aja. Nah, kenapa? Karena kalau tidak pantas, coba kita beli baju mahal, branded, tapi tidak pantas di kita. Orang bilang jule, leleng dilihat, mahal. Bangun kepantasan. Banyak orang mau sukses tapi tidak dia bangun kepantasannya. Makanya uang alat untuk membangun agama. Kalau yang punya uang orang yang bagus agamanya. Mau bagus ceramah harus bagus main. Kalau jelek main. Masjid tidak dibayar lampunya, dicabut sampai len. Nah, orang sholat. Imam yang bagus, muazzin yang bagus, dibayar. Itu kita protes tadi banyak. Tidak bagus caranya imam. Pas kita disuruh imam, tidak mau jadi juga imam. Uang. Uang di tangan orang yang punya agama, ia akan membangun agama. Yang kedua, uang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak sesuai dengan aturan agama, maka pasti jatuh-jatuhnya adalah neraka. Jadi hati-hati yang punya uang dan tidak memanfaatkan untuk agama. Ya. Jadi yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah iman. Maka di tangan orang beriman segalanya menjadi sumber kebaikan. Makanya kan Allah bilang dalam Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, yang kedua, kalau mau ke hati kita selalu tenang, banyak berzikir. Zikir itu bisa diartikan menyebut, zikir bisa diartikan mengingat. Itu dalam riwayat disebutkan, Nabi Ayub ketika diberikan penyakit oleh Allah, seluruh tubuhnya dimakan ular. Nabi Ayub hanya minta sama Allah. Dia tidak bilang, ya Allah sembuhkan penyakitku. Nabi Ayub minta sama Allah, ya Allah, kalau bisa, saya mohon kepadamu, jangan kau biarkan ini ulat memakan hatiku, dan jangan kau biarkan ini ulat memakan lidahku. Kenapa lidah dan hatinya? Ya Allah, saya ingin menyebut asmamu dengan lisanku, dan saya ingin selalu mengingatmu dengan hatiku. Orang kalau ingat sama Allah, Allah akan selalu ingat sama dia. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Memang kita terlalu jauh. Nah biar teman tak, kalau tidak pernah kita sapa, tiba-tiba kita butuh minta tolong, pas tidak salah dengar aja ini. Ada perlunya orang bilang, minta tolong dulu, pinjam uangmu. Tapi selama ini tidak, biar sekedar bertegur sapa, mengirim salam, tidak pernah basa-basi. Tiba-tiba minta uang. Ada apa ini? Kita tuh kadang-kadang nanti datang sama Allah kalau ada masalah, nangis-nangis, seolah-olah kita paksa Allah. Ya. Tapi kalau kita lagi bahagia, lupa sama Allah. Lagi sehat, lagi senang, lagi mujur, lagi di atas hidupnya, lupa sama Allah. Ada itu orang nanti mau berbuat baik ketika peluang kebaikan itu sudah hilang dari dia. Mau tonja ini pergi sholat, tapi mau dia apakah sakit kak? Waktu nasihat tidak pernah ke masjid. Saya bilang begini, biasa itu ada orang nanti dia mau sedekahkan uangnya kalau hilang. Coba tidak hilang ini kusumbang ini. Hilang pi. Waktunya ada tidak pernah ingat bilang mau sumbang. Kita kalau soal ibadah akal-akalan tuh yang jalan. Pergi ke masjid lewat celengan, tinggal senyum-senyum. Ditanya kenapa gembira sekali lihat celengan? Nggak tahu di hadis ini. Ada tuh hadis, senyum itu sedekah. Jadi bersedekah dengan senyum-senyum. Seke. Bu, Pak, itu iman dengan seke tidak bisa menyatu. Orang kalau seke tidak beriman. Orang kalau beriman tidak seke. Masalahnya kita seke tapi mau dibilang beriman. Nah Nabi bilang, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin mu'min.
Tidak akan pernah bisa menyatu kekikiran dan iman di dalam hati seorang mukmin. Tidak bisa menyatu. Bagai air dan api. Lagunya begitu. Bagai air dan api. Tidak bisa menyatu. Nah masalahnya kita sekek tapi tidak mau tongke dibilang tidak beriman. Weh beriman kah saya? Cuma sekek kah? Tidak bisa menyatu. Hilang kesempatan baru mau berbuat baik. Cobanya tadi ke masjid di Celengan. Hilang. Makanya orang beriman setiap saat datang kepada Allah. Senang dia datang ke Allah. Susah dia datang ke Allah. Sumber bahagianya orang beriman kan begitu. Kata Nabi, orang beriman selalu bahagia karena dua faktor. Pertama, kalau dikasih kebaikan dia syukur. Dikasih kebaikan dia syukur. Bagaimana caranya membuktikan syukur? Caranya membuktikan syukur ada 3. Pertama, bersyukur dengan hati. Meyakini bahwa itu nikmat datang dari Allah, bukan dari kerja kita. Bukan dari kerja kita. Nikmat datang dari Allah. Nah biar kita bekerja kalau bukan rezeki kita, tidak mungkin didapat. Tidak akan sampai kepada kita kalau bukan rezeki kita. Tapi ada orang tinggal tidur-tidur dibawakan uang. Tidur-tidur jadi bawakan uang. Mau kita kasih tahu ilmunya? Tidur-tidur jadi bawakan uang. Mau kita lihat? Pergi ke rumah sakit Sultan dan Raja. Di sana banyak orang tidur-tidur jadi bawakan uang. Orang sakit. Apa yang kerja itu orang sakit? Tidur-tidur. Kita datang besuk. Apa kita bawakan? Uang. Tidur-tidur jadi bawakan uang. Mau ibu? Tidur-tidur jadi bawakan uang. Pasti tidak mau ki. Tapi kan ada orang pergi jenguk orang sakit, salah-salah niatnya. Ditanya nih, dari mana ki? Dari ke rumah sakit. Wih, nak kenal tongki tapi ke jenguk nih. Nah bilang kenal, tapi kan tidak terlalu akrab juga. Saya pergi jenguk ini supaya nak jenguk tongak nanti kalau sakit kak. Maunya dijenguk. Jenguk orang sakit ibadah. Orang sakit tidak ada nak kerja. Allah aturkan rezekinya. Makanya rezeki di tangan Allah, diatur sama Allah. Salahnya kita karena kita mencari rezeki tidak melibatkan Allah. Manusia kalau sukses yang dipuji dirinya, tapi kalau gagal yang disalahkan adalah Allah. Tuh Ustaz Armayadi, kencang sebelah kerta ini. Namanya deh, patay ko mag-content itu, editing ku luar biasa. Pas tidak naik videonya. Wih, kenapa ini? Ya, takdir Tuhan. Jadi kalau gagal yang disalahkan Tuhan, kalau sukses yang dipuji dirinya. Begitu kita kebanyakan manusia. Allah yang mengatur rezeki. Bersyukur, yakin itu rezeki datang dari Allah. Kedua, bersyukur dengan lisan. Banyak mengucap alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Tidak dapat, tetap alhamdulillah. Dr. Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah bilang, Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan. Bayangkan tidak ada satupun nikmat yang ada pada kita kecuali datang dari Allah. Ma bikum min nikmatin fa min Allah. Setiap nikmat datang dari Allah. Maka beliau katakan, itu nikmat Allah saking banyaknya kepada kita. Kita itu kalau disuruh memuji Allah dan berterima kasih ke Allah, kita tidak akan mampu menemukan kalimat yang tepat untuk memuji Allah karena nikmat-nikmatnya. Makanya Allah ajarkan sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, beramal dengan anggota tubuh. Kalau sehat, datang ke masjid. Kalau punya uang, bersedekah. Punya ilmu, ajarkan. Itu namanya berterima kasih. Kalau kita dikasih, kasih lagi. Dia bilang terima, kasih. Kita terima, baru kasih lagi. Kan begitu. Terima, kasih. Jadi kalau tidak dikasih, dia orang jamak bilang terima kasih. Bukan terima kasih namanya itu, terima simpan. Diterima aja baru disimpan, baru bilang terima kasih. Terima simpan. Kemudian yang kedua, orang beriman selalu bahagia karena dia bersabar. Ujian selalu datang. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Sabar.
Itu sabar. Kemampuan menahan diri untuk melakukan perkara yang tidak baik ketika kita punya peluang. Sabar. Sabar namanya. Sabar. Maka orang kalau sabar, tadi dapat nikmat dia syukur, syukurnya menjadi kebaikan. Dapat ujian dia sabar, sabarnya jadi kebaikan. Kata Nabi, ini yang membuat orang beriman selalu bahagia. Maka intinya, kalau kita mau bahagia, pertama, iman. Jaga iman, tingkatkan iman, mantapkan iman. Caranya, mantapkan cara bersyukur. Yang kedua, sabar dengan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.